lihat kalau ada sampah tolong diambil ya. Kalian dulu kelasnya kalian, tapi belum. Lagi ya. Buang sampah ya. Oke, siapa ketua? Tolong siapkan ya. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Abdul, Hadir. Ahmad Fahri, Hadir. Putra, Sutiara, Yen, Zikril, Hadir. Emil, Fahri, Alisha, Lydia, Lutfi, Emrasi, datang ya? Kalangannya apa? Boleh kabar ya? Apa berarti ya? M. Al-Zikra, Hadir. M. Rizky, Hadir. Mikail, Hadir. Mirza, Hadir. Rahmat, Apa? Alfa. Sakit. Kalian nggak boleh kayak gitu ya. Kalau ada kabarnya bilang sakit-sakit. Raju, nanti mereka kabar juga. Nazik, Bisa, siapa? Syaikuhuna, Samuel, Sandana, Raja, Teku, Puraka, Ananda, Oke, hari ini kita akan belajar tentang produksi teater. Minggu lalu kan kita belajar tentang seni rupa kan, sekarang kita masuk materi tentang teater. Ada yang tahu apa itu teater? Film. Yang lain? Pertunjukan, yang benar. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertunjukan produksi teater. Nah, yang mana pertunjukan merupakan
menggarap naskah ya. Nah, di sini nanti kalian juga akan dilatih untuk berakting biar penampilan kalian itu bagus di atas panggung. Nah, selanjutnya produksi teater. Nah, produksi teater adalah proses kreatif yang mencakup segala aspek pementasan drama, mulai dari persiapan naskah hingga pertunjukan di panggung. Ini melibatkan kolaborasi antara sutradara, aktor, tim artistik, dan kru teknis untuk menciptakan sebuah pertunjukan kohesif dan menarik bagi penonton. Nah, jadi ini kita sudah menentukan naskahnya. Kita juga akan menentukan siapa sutradaranya, aktornya, tim artistiknya, dan juga kru teknisnya dan tim non artistik. Selanjutnya, dalam seni pertunjukan terdapat dua bidang utama untuk menciptakan pertunjukan yang utuh, yaitu bidang artistik dan non artistik. Nah, manajemen non artistik adalah manajemen atau tata kelola yang berurusan dengan pendukung agar perencanaan pementasan berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, tim non artistik ini menjadi tanggung jawab pemimpin produksi dan dibantu oleh tim lainnya seperti berikut. Nah, ini yang tadi kan tim non artistik, dan ini selanjutnya di bidang artistik ya. Ya, adalah arena yang berkaitan dengan seni dan kreatif atau memiliki nilai seni. Nah, ini mencakup berbagai aspek visual seperti pencahayaan, dekorasi, kostum, dan tata rias yang digunakan untuk menciptakan pengalaman estetis yang mendalam dalam pertunjukan produksi media. Nah, jadi di bidang artistik ini dia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada penyutradaraan atau sutradara, yang kedua juga ada aktor, yang ketiga ada tim artistik, yang keempat ada non artistik. Nah, jadi empat ini nanti dia yang akan kita perani di berbagai masing-masing kalian ya, kelompok misalnya. Kita dibagi kelompok menjadi satu kelompok. Nah, jadi satu kelompok itu kan dari empat bagian ini dia harus dibagi siapa yang jadi tim sutradaranya, siapa yang jadi aktornya, siapa yang jadi tim artistiknya, dan siapa yang menjadi tim non artistik. Nah, selanjutnya, nah dari bagian ini tadi juga ada dia pembagian pertama yaitu seksi sponsif yang bertanggung jawab untuk mencari dana kepada pihak-pihak yang memungkinkan memberi bantuan, dari uang atau barang-barang dari sebuah perusahaan maupun dari pribadi atau donatur. Nah, jadi kan kita kan perlu dana untuk sebuah pertunjukan, jadi kita harus buat sponsif yang untuk membantu kita dalam pementasan. Misalnya kalian kekurangan dana, kira-kira kita minta dana ke siapa? Atau ada kawan kalian yang memang dia kaya, jadi dia kayak mau menyumbangkan dana ke kalian untuk pertunjukan ini, itu bisa juga ya. Itu yang dimaksud dengan seksi sponsif ya. Yang kedua ada seksi promosi. Nah, yang bertugas untuk menyebarkan atau menginformasikan rencana pertunjukan kepada masyarakat atau haditolan atau parabat melalui koran, majalah, media sosial, dan pemasangan poster serta spanduk di tempat yang biasa dilihat oleh masyarakat. Nah, ini kita sebelum memulai membuat teater, kita juga harus punya tim yang itu tim desain atau tim publikasi, yang mana tim ini nanti yang akan buat spanduk atau poster atau brosur yang kita sebarkan ke media sosial terjadi, dan juga bisa kita printkan, kita bagi ke masyarakat agar mau menonton pertunjukan kita. Nah, itu tugas-tugasnya para publikasi atau desain ya, yang bisa desain bisa jadi tim publikasi. Nah, jadi kita kan sebelum pertunjukan pasti kita ingin ada orang yang menonton drama kita kan, atau teater kita. Jadi kita harus mempromosikannya agar orang mau menonton dan melihat kita. Selanjutnya, tim artistik adalah kelompok orang yang bertanggung jawab atas aspek visual dan kreatif dalam sebuah pertunjukan atau acara. Nah, yang pertama itu ada tata
panggung. Nah, kata panggung adalah suasana, pemandangan, dan perspektif yang digunakan untuk menggambarkan tempat atau setting dalam pertunjukan teater. Nah, panggung itu nanti yang akan kita gunakan dalam sebuah pertunjukan. Jadi misalnya kalau kalian udah berlatih, udah selama proses latihan, kalian ingin tampil yang memukau misalnya, kalian tampil di TV. Nah, kalian menggunakan panggung TV. Nah, itu nanti panggungnya bisa kita dekorasi yang sesuai dengan alur cerita teater kalian atau naskah drama kalian. Yang kedua ada tata pencahayaan. Nah, tata pencahayaan atau juga penataan atau pengaturan peralatan pencahayaan terutama untuk menerangi panggung dan mendukung sebuah pementasan atau pertunjukan. Nah, yang dimaksud dengan tata pencahayaan yaitu lighting. Nah, lighting ini dia akan membantu kita dalam sebuah proses teater ya. Nah, jadi kalau misalnya di naskah kalian ada suasana yang menegangkan, jadi kita harus menentukan lighting atau pencahayaan yang ingin kita gunakan. Misalnya suasana tegang itu warna apa aja sih? Warnanya misalnya merah atau dicampur putih hitam. Jadi dibuat dia serupa untuk menuju sebuah pementasan kalian. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada tata suara dan musik. Nah, dalam pertunjukan atau karya audio visual adalah pengaturan suara dan musik untuk menciptakan suasana, efek, dan iringan yang mendukung cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, jadi misalnya di naskah kalian membuat ceritanya tuh ada kejadian yang menegangkan. Jadi kalian harus memunculkan suara musiknya untuk mendukung kalian dalam berteater. Karena musik ini dia sangat penting sekali dalam pertunjukan. Karena kalau ada musiknya, kita berakting di atas panggung, itu otomatis kita akan totalitas. Kita akan menjiwai karakter yang akan kita perankan. Misalnya dia berperan sebagai pelacur ya, misalnya hanya di diskotik ya. Jadi kan dia memang sebenarnya jadi pelacur kan dia orang baik-baik dalam kehidupan sekali dia. Kelihatannya dia tuh orangnya baik, gak neko-neko. Abis itu dia disuruh keluar dari zona dia untuk berakting sebagai pelacur. Otomatis dia harus sesuaikan dong sama karakter yang diambil. Dia harus benar-benar totalitas. Gimana sih pelacur itu seperti apa? Gimana karakter dia? Gimana cara dia bicara? Cara dia berjalan? Semuanya tuh harus sesuai untuk sebuah pertunjukan. Nah, jadi misalnya dia di situ ada diskotik kan, jadi dia harus menunjukkan suara-suara atau musik yang menyerupai kalau itu dia ada di diskotik. Nah, yang keempat ada tata busana, adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang perencanaan, desain dan pembuatan pakaian serta hiasan tambahan. Nah, yang dimaksud dengan tata busana ini adalah kostum yang kalian gunakan. Misalnya kalian berperan sebagai nenek-nenek, kalian otomatis harus berbagai nenek-nenek. Kalau kalian berperan sebagai penjabat atau presiden, atau kalian berperan jadi satpam atau jadi polisi, jadi bajunya itu harus sesuai. Satpam seperti apa bajunya, cara dia jalan gimana, satpam misalnya harus seperti atau polisi harus tegak, harus berwibawa, pakaiannya, sepatunya, rambutnya gimana, gitu ya. Dia harus sesuaikan karena kita berperan sebagai karakter orang, bukan karakter kita. Mungkin karakter orang itu dia agak tegas, dia nggak neko-neko, habis itu dia tuh kayak memang cocok jadi seorang pemimpin. Kita harus peragakan seperti itu juga, pakaiannya juga harus, karena berakting itu bukan sekedar berakting saja. Berakting itu kita harus punya semuanya. Yang pertama harus kostumnya harus lengkap, mimik wajahnya harus sesuai dengan karakter yang kita perankan. Habis itu kita juga harus sesuaikan keseharian dia gimana, cara dia jalan gimana, cara dia bicara gimana. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan gimana untuk apanya kalian berperan sebagai karakter tersebut. Misalnya kalian kan berperan berakting sebagai kamu berakting sebagai dia. Nah, otomatis kamu harus perhatiin dia tuh gimana orangnya. Sedetail sekecil punya kebiasaan dia, bisa dia dengan kayak gini. Itu tuh termasuk kebiasaannya waktu kecil itu akan sebuah menjadi ciri khas orang tersebut. Saya kan ada di teman kalian, dia kalau misalnya bicara dia suka kali ya kayak gintangannya misalnya. Ada orang yang kebiasaan tuh kayak gini.
connecting itu. Nah, selanjutnya ini ada 5 ada tata rias adalah seni dan teknik untuk mempercantik atau mengubah penampilan, terutama pada wajah dengan menggunakan bahan kosmetik. Nah, yang pertama ada rias wajah korektif. Nah, rias wajah korektif ini adalah rias wajah natural dalam keseharian. Ini contohnya natural itu dandan yang cantik ya, keseharian. Jadi kalau dia ada rias wajah karakter, kan rias wajah karakter itu seperti ini, seperti nenek-nenek. Bisa jadi dia mereka seperti laki-laki juga, misalnya bapak yang menulis itu termasuk rias wajah karakter. Nah, jadi dia tergantung kalian. Misalnya kalian ini berperan kan sebagai siapa gitu, misalnya sebagai kakek, bapak, nenek itu anak gadis yang cantik atau anak gadis yang cantik gimana. Nah, itu termasuk karakter nih. Salah satunya mereka wajah karakter nenek-nenek. Yang kedua ada rias wajah efek. Nah, rias wajah efek itu seperti ini. Dia seakan-akan itu benar terluka, padahal itu cuma make up ya, efek dari make upnya. Kita buat sedemikian rupa mirip luka. Jadi misalnya di dalam naskah kalian kan, misalnya kamu di situ dan misalnya kamu habis terpakan atau sambil apa dia ada luka gitu sedikit di bagian mana. Jadi nanti kita timbulkan efek ini. Karena ini mungkin sekali nggak mungkin dong sedikit jadi terluka aja, tapi dia nggak terluka kayak biasa saja kan, dia nggak mencerminkan sebagai tata rias wajah efek jadinya. Jadi kalau misalnya berakting dia harus benar-benar totalitas. Kalau dia terluka benar-benar terluka. Kalau misalnya dia terluka parah, dia harus benar-benar terluka parah. Misalnya dia aktingnya dari kecelakaan, misalnya pincang, jadi dia harus benar-benar pincang, benar-benar dibeban. Misalnya kalau dia parah pakai tongkat itu. Yang ini keempat ada rias wajah fantasi. Nah, ini rias wajah fantasi. Ini flora dan fauna. Bisa jadi kita gambar buku bisa kita gambar hewan lainnya yang kalian inginkan misalnya kan. Biasanya dalam dalam acara ulang tahun biasanya pasti konsepnya tentang flora atau fauna ya. Jadi kita bisa menentukan konsepnya apa yang kita gunakan. Nah, jadi kita bentuk wajah kita gambar, kita lukis yang kita inginkan, misalnya jadi kupu-kupu, jadi hewan lainnya, jadi rusa, bisa jadi harimau, macam-macam. Jadi yang ini tentang flora, tentang tumbuhan, misalnya itu gambar tentang bunga. Jadi kita lukis wajah kita jadi gambarnya mirip bunga ya. Kalian udah bosan ya? Kita main game mau nggak? Jadi nanti main gamenya kita kayak ini. Nanti siapa cepat yang dia ambil pulpennya. Jadi kalian fokus. Ini lagi kefokusan. Lagi ya. Sampai dapat. Kita akan ini buat
Nah, ini video bisa diputar ya. Ini contoh teater pada suatu hari. Kalian perhatikan video ya. Nanti ada itu pertanyaan sama kalian. Yang bisa menjawab dapat nilai. Kalau misalnya kalian sudah proses latihan, kalian tuh harus berlatih juga tentang intonasi ya. Vokal suara kalian harus keras biar terdengar. Karena itu salah satu proses penilaian kalian. Kalau kalian tampil tapi vokal kalian nggak keluar kecil, kalian nggak akan yang nonton nggak akan bisa mendengar juga. Oke, ini contohnya mungkin suaranya bagus. Untuk mau nanya, coba aja dapat ya. Properti apa aja yang digunakan di atas kamu dan sebutkan mana yang hand property dan set property. Minggu lalu kan sudah pernah belajar kan set property dan hand property. Ya, kalau hand property, kalau set aku. Nah, di dalam teater ini apa dulu? Sebutkan apa aja properti yang set propertinya yang digunakan. Oke, kursi, meja. Bahkan rumah itu kan alumni banyak. Bunga ya. Apa lagi? Oke, apa lagi kan ada deh. Oke, benar. Siapa aja tadi yang jawab? Silakan ya. Paling siapa tadi siapa? Iya. Ini siapa tadi jawab? Siapa tadi yang jawab ini? Oke, yang kalau hand property apa? Kamu belum pada cincin sih? Ada.
Sudah, semua boleh dikumpulkan. Siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Sudah, hari ini sudah habis materinya. Untuk tugas kalian minggu depan, kalian harus gerak teater ya. Naskah apa yang mau kalian ambil, dan tentukan kesadarannya, tentukan aktornya, tentukan akustiknya dan non akustiknya. Nanti kalian buat dulu, nanti kumpul ke ibu nama-nama orangnya biar kalian semua kebagian tugas kalian semua. Jadi nanti ini kan dan nanti jadi kan ini nilai ujiannya ujian gabungan. Jadi nanti kalian ujiannya akan digabung sama kelas-kelas yang lain. Jadi kalian harus tampil yang bagus dan diarahin sering latihan ya. Nah nanti kalian tulis di kertas lembar. Jadi ya satu kelas satu kelompok. Nah jadi kan tentuin nanti siapa yang jadi sutradaranya, jadi aktornya, jadi tim akustik dan jadi tim non akustik. Nah jadi kan ibu harap dalam proses pembelajaran tujuan pembelajaran ini ibu harap semuanya sekali ini mampu memahami dasar-dasar pemeranan atau produksi teater. Nah yang kedua ibu harap peserta ini mampu mengembangkan pengetahuan teater dan juga mampu meningkatkan keterampilan kalian dalam berakting dan juga kalian mampu berkreatif dalam akting kalian. Mungkin kalian punya kreatif yang bagus, kalian usaha di dalam proses latihan kalian. Nah, sekian dari ibu. Silakan doa pulang, tapi dalam hati aja ya. Oke, siapa yang persiapan? Dalam hati aja ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami janji Masih materi. Mohon semuanya untuk dicatat. Oke? Bapak ada rapat dulu, jadi tidak ada yang ikut apalagi keluar kelas. Khususnya kamu Ridho. Benar Ridho? Saya Pak. Ada pergi. Ayo, keluar lah. Gurunya siapa? Rahmat ini. Ramah, nanti Ramah datang. Wih. ayo